sore ini sepertinya selesai untuk teori, dan saya berharap khususnya yang mudah-mudah untuk latihan di praktek. Kalau di teori nanti sudah ketahuan hasilnya, tapi yang penting itu hasil itu prakteknya. Sebenarnya dua-duanya sama sih, artinya yang lebih diutamakan itu kan praktek. Nah, kalau khusus untuk ujian kan jelas ada praktek, ada teori, jelas kita harus menguasai. Tapi untuk karir kita ke depan tentunya praktek yang lebih diutamakan. Dan sekali lagi juga karena kita sudah berdiskusi tentang aturan yang berlaku dalam perwasitan, ya tolong gunakan vocabulary yang ada di perwasitan ini, ya. Nah, kalau sudah kita menggunakan ini, ya lambat laun ya perwasitan kita di sini ya makin dihargai lah gitu. Ya, karena memang dengan itulah para pemain akan menyegani kita, dimana mereka akan percaya dengan kita kalau sementara kita tidak memperlakukan aturannya. Mulai dari aturan masuk ke lapangannya, nah itu sudah membuat pemain percaya, oh ini pastinya sudah profesional gitu. Jadi kalau memang kita, apalagi memang di daerah saya sering melihat menjadi wasit, ya ini formal ya, maksudnya pertandingan. Kalau tidak pertandingan sih tidak masalah. Kalau namanya pertandingan itu ya kita ya harus formal juga. Tidak pernah ada pertandingan itu nggak pakai sepatu, pakai sendal di atas itu. Nah yang begitu jangan sampai kita lakukan lagi. Apalagi memang ada ketentuan kalau kita pertandingan itu pakaiannya harus seragam. Kalau memang seragamnya tidak ada, itu baju putih dan celananya hitam, sepatu juga hitam. Nah kalau hal itu sudah kita terapkan, ya lambat laun perwasitan di sini akan semakin baik gitu. Terus bagi yang tadi yang saya katakan yang belum pernah sama sekali duduk di kursi wasit, ya tentunya harus kerja keras dalam artian ya latihan lagi. Saya juga minta bantuan ke Pak Koko, ya bagi yang belum pernah sama sekali itu memang kita perlu. Kenapa? Karena memang ya muda-muda khususnya umur maksimal 30 tahun itu yang mungkin bisa berkarir ke nasional. Dan apalagi kalau bahasa Inggris yang mumpuni, ya itu harus dikondisikan. Nah memang kalau sudah bahasa Inggris ya nanti dari nasional B, kemudian nasional A, kemudian juga ke internasional. Nah perlu diketahui juga dulu zaman ya periode tahun 60-an itu Papua itu punya wasit internasional. Itu di Papua, di Jayapura. Itu kalau kenal dengan nama Julius Teteleta, nah itu kita Ambon, itu sesepuhnya wasit kita di Indonesia. Saya lupa nih yang dari Papua itu juga wasit PBF, dulu namanya IBF gitu ya. Nah itu yang jelas ya bahasa Inggrisnya masih bagus. Jadi tidak banyak sih sebenarnya wasit kita yang BWF itu tidak banyak sampai sekarang, paling masih bisa hitung dengan jari ya. Walaupun sudah ada pensiun ya kayak mudah nama apa ya. Nah yang sekarang 3 cuma 5 1, 2,
2 dari Surabaya, 1 dari Jawa Tengah, 1 Jawa Barat, 1 Sulawesi Selatan. Itu masih berbeda, ya 5. Dan sisanya ada beberapa masih Asia. Jadi nggak banyak dibandingkan negara-negara yang notabene tidak ada bulu tangkisnya gitu. Banyak di Eropa, banyak. Padahal negara itu bukan negara bulu tangkis. Kalau kita kan negara bulu tangkis, kalah banyak dengan daerah tetangga kita, kayak Malaysia. Tapi kenapa? Ya karena faktor bahasa. Baik, jadi ini sudah selesai. Mungkin komunikasi selanjutnya dengan Pak Popok, ya. Pak ini ada ya, Pak Jul ada. Ada keluar Pak. Berarti kita selesaikan aja Pak Popok ya. Kita tutup aja. Jadi tentunya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan kita Tanah Wasip Provinsi Papua Barat Daya saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ya, mungkin Pak Koko ada yang perlu disampaikan, silakan. Foto-foto kah? Dokumentasi deh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih terutama buat Bapak Nelson yang sangat membantu mengakomodir kegiatan penataran wasit dalam 2 hari ini. Kami dari pihak panitia mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan atau salah-salah perbuatan dan kata dalam kegiatan ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang telah mengikuti antusias dari hari pertama dan hari kedua. Sebetulnya kemarin itu kita ada sedikit miskomunikasi. Kemarin kita jadwalkan dari pihak sekretariat 1 hari, tetapi dari tutor memang tidak bisa 1 hari kita selenggarakan. Harusnya itu 3 atau 4 hari memang sewajarnya. Dan kita juga tidak praktik lapangan. Dan seharusnya juga supaya kita sama-sama mengerti, di peraturan itu sebetulnya kita ini melompat Pak ya, melompat 2 tangga. Tapi alhamdulillah tutor kita dengan ikhlas memberikan dispensasi lah buat kita Pemprov, khususnya bidang kami, untuk menyelenggarakan tingkat provinsi ini. Dan sebelum kita nanti bubar, kemarin dari Pak Ketua Umum ada mengumumkan ke kita ada sedikit untuk uang transportasi, tetapi karena Bapak ada berangkat, jadi dimohon nanti ada mengisi nomor rekening masing-masing dulu, jadi jangan bubar dulu toh. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dan aplaus yang besar buat Bapak Nelson. Terima kasih. Foto bersama ya. Iya, foto bersama. Mari.